Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'izza ahla Ghazzah, Allahumma ansur ahla Ghazzah, Allahumma farrij ahla Ghazzah, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga memudahkan untuk kita bisa duduk bersama di rumah Allah ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah, dalam rangka mempelajari firman-firman Allah agar menjadi petunjuk untuk kita semuanya, agar menjadi hidayah untuk menerangi jalan kita di dunia dan juga jalan kita di akhirat nanti. Dan kita masih membahas surah At-Takwir. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala memuji, menyampaikan sanjungan kepada malaikat Jibril yang membawa, yang mengantarkan wahyu kepada para nabi, terutama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memujinya dengan menyebutkan 6 sifatnya yang mulia di dalam firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan, benar-benar merupakan perkataan yang dibawa oleh Rasul, dibawa oleh utusan yang dia bersifat mulia, bersifat karim, dzi quwwatin yang memiliki kekuatan, dzil arsy makin, inda dzil arsy makin yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah sang pemilik arsy, muta'in yang dia ditaati oleh seluruh penduduk langit dari golongan para malaikat, muta'in sama dia ditaati di sana di langit, amin, dan juga malaikat yang diutus untuk mengantarkan Al-Quran ini adalah malaikat yang amin, yang terpercaya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat mulia malaikat Jibril, maka Allah kemudian menyebutkan pembelaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh orang-orang Quraisy dituduh sebagai orang gila, dituduh seperti dukun, tukang sihir dan sebagainya. Maka Allah memberikan pembelaan kepada kekasihnya dengan firman-Nya, wa ma sahibukum bimajnun, dan sahabat kalian itu, teman kalian itu, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma bimajnun, bukanlah orang gila. Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sampaikan kemarin, tidak menyebut nama nabi langsung, wa ma Muhammadun misalkan, tidak. Tapi Allah menggunakan kata sahib yang artinya teman. Kalian sudah sering melihatnya, kalian sudah hidup bersama dengannya, setidaknya 40 tahun kalian bersamanya, dan selama 40 tahun kalian tidak pernah menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Justru di dalam 40 tahun kalian membersamainya, hidup bersamanya, bertetangga bersamanya, berinteraksi dengannya, justru kalian menyebutnya dengan kata Al-Amin, orang yang terpercaya.
Dan di seantero Mekah, di seluruh penjuru Mekah, tidak ada orang yang disebut Al-Amin kecuali baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana ceritanya? 40 tahun kalian mengenalnya dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Setelah 40 tahun kok kalian menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang tidak baik. Sahir, kahin, majnun, syair, dan seterusnya. Maka Allah menggunakan kalimat itu justru untuk menunjukkan pembelaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW, sekaligus untuk menghinakan orang-orang kafir yang menghina Nabi Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh benar-benar Nabi itu pernah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli bil ufuqil mubin, yaitu ketika malaikat Jibril ada di ufuk, ada di langit al-mubin, dengan nyata, dengan terang. Ini pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril. Di ayat ini disebutkan ini kali pertama Rasulullah Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, saking luar biasanya sampai membuat baginda Rasulullah SAW jatuh pingsan karena merasakan betapa dahsyatnya wujud malaikat Jibril yang asli. Seluar biasanya malaikat Jibril, sehebat-hebatnya malaikat Jibril, sekuat-kuatnya malaikat Jibril. Sebagaimana kemarin sudah kita ceritakan, malaikat Jibril membalik satu negeri hanya dengan kepakan sayapnya. Malaikat Jibril mendorong dengan lembut, dengan pelan. Syaitan yang hendak mengganggu Nabi didorong pelan, tapi pelannya dorongan malaikat Jibril ini bisa melemparkan syaitan itu dari Mekah hingga sampai ujung India. Sekuat-kuatnya malaikat Jibril, beliau tetap makhluk Allah Subhanahu wa taala, tetap ciptaan Allah. Bahkan malaikat Jibril menceritakan kepada Nabi, kamu melihat dirimu saja sudah seperti itu, bagaimana kalau engkau melihat malaikat Israfil yang ditugasi Allah untuk meniup sangkakala, dan sudah kita sampaikan kemarin. Tapi lagi-lagi sekuatnya, sebesar-besarnya malaikat yang Allah ciptakan, mereka tetap makhluk. Kalau ciptaan Allah saja seluar biasa itu, sebesar itu, sehebat itu, lalu bagaimana dengan Allah Sang Khaliq? Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semua kebesarannya, dengan semua keagungannya, dengan semua kekuatannya? Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kalau malaikat Jibril seluar biasa itu, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian untuk yang kedua kali malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam wujudnya yang asli, yaitu dalam peristiwa Mi'raj, di peristiwa yang disebutkan di dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh benar-benar Rasulullah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, untuk yang kedua kalinya, inda sidratil muntaha, yaitu ketika di sidratil muntaha. Ketika dibawa Mi'raj, naik ke atas langit, maka Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli. Dan yang kedua ini Nabi tidak pingsan karena sudah pernah melihat yang pertama kali. Dan ini dua ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar pernah melihat malaikat Jibril dalam wujudnya yang asli dua kali. Yang pertama disebutkan dalam surah At-Takwir, yang kedua dalam surah An-Najm terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan dia itu Rasulullah Muhammad SAW itu 'alal ghaibi, terhadap yang gaib, bidhanin. Kata al-ghaib di antara penafsiran yang disampaikan oleh para ulama adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an
dan semua berita-berita yang ada di dalamnya yang tadinya tidak diketahui, tidak tampak, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi menjadi tampak semuanya. Jadi Allah menyebut Al-Qur'an itu dengan kata ghaib karena di dalamnya banyak berita-berita yang belum kelihatan, belum tampak, belum terlihat. Apalagi Al-Qur'an banyak mengisahkan tentang kejadian di akhirat nanti yang otomatis belum ada gambarannya, belum tampak sama sekali. Maka itu diantara penafsiran Al-Quran disebut dengan kata al-ghaib karena banyak menceritakan, banyak menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa yang tidak terlihat. Baik peristiwa yang sudah terjadi, misalkan kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah, kan kita tidak melihatnya dengan mata sendiri, maka itu disebut dengan peristiwa yang ghaib, yang sudah lewat, ataupun yang akan terjadi nanti di akhirat atau di masa depan juga tidak terlihat saat ini, maka disebut dengan ghaib. Itu penafsiran Al-Quran. Maka Imam Qatadah mengatakan kanal Qur'anu ghaiban. Dulu Al-Quran itu ghaib, tidak terlihat, tidak tampak, tidak wujud. Fa'anzalallahu ala Muhammadin, kemudian Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Fama dhanna bihi 'alan nas, dan beliau tidak dhanin. Apa itu dhanin? Kata dhanin kalau pakai dhad temannya shad itu artinya pelit. Jadi Allah menafikan temanmu itu, Rasulullah itu, Muhammad itu, dia tidak pelit dalam menyampaikan Al-Quran, dalam menyampaikan kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Atau penafsiran yang kedua, dhanin pakai dha, temannya tha itu artinya adalah artinya adalah muttaham, bahwa temanmu itu dia bukan orang yang tertuduh, bukan orang yang diragukan beritanya, bukan orang yang diragukan apa yang disampaikannya. Jadi kata dhanin ada dua. Yang pertama adalah Nabi bukanlah orang yang pelit dalam menyampaikan kebaikan, dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan ilmu-ilmu yang ada di dalam Al-Quran, apapun itu semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau bukan orang yang tertuduh, ucapannya adalah ucapan yang benar. Nah, makanya kalau dalam khutbah-khutbah sering kita menambahkan kalimat di pembukaan, biasanya ditambahkan setelah menyebutkan sholawat kepada Nabi, biasanya khatib akan menambahkan ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah. Dialah Nabi Muhammad ballaghar risalah, yang telah menyampaikan risalah dengan utuh, wa addal amanah, dan telah menunaikan amanah yang diberikan kepadanya untuk disampaikan kepada umatnya, wa nasahal ummah, dan dia juga memberikan nasihat kepada umat seluruhnya, wa jahada fi sabilillah, dan beliau juga berjihad di jalan Allah. Sebagai tambahan, kata sahibukum di ayat sebelumnya tadi, ayat yang ke-22, Allah menyebutkan kata sahibukum beberapa kali. Di surah An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi dengan kata sahibukum, teman kalian, sahib kalian, untuk meniadakan, untuk menyanggah, untuk membantah perkataan-perkataan orang kafir tentang Nabi. Mereka mengatakan Nabi gila, maka Allah membantahnya dengan wa ma sahibukum bimajnun. Mereka mengatakan Nabi sedang tidak beres, tersesat, maka Allah membela Nabi dengan mengatakan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian itu dia tidak tersesat dan dia tidak melampaui batas. Jadi kata sahibukum ketika yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah untuk membantah ucapan orang-orang kafir yang menuduh Nabi dengan tuduhan-tuduhan yang buruk itu dengan kata sahibukum tadi. Artinya Allah ingin membalik ucapan mereka. Ini loh teman kalian, ini kalian sudah hidup bersamanya. Kalian tidak pernah melihat dia tersesat, kalian tidak pernah melihat dia melampaui batas,
kalian tidak pernah melihat dia melakukan perbuatan seperti orang gila. Maka Allah membantahnya dengan kata sahibukum di dalam Al-Quran. Ayat berikutnya, kemudian Allah mensucikan Al-Quran lagi dengan mengatakan wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Jadi Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu yang membawanya saja memiliki 6 sifat mulia. Dan Al-Quran itu yang menerimanya yaitu Rasulullah SAW bukanlah orang yang gila, bukanlah orang yang pelit, bukanlah orang yang ucapannya diragukan atau disangsikan, bukan. Kemudian Allah menyebutkan Al-Quran lagi dengan firman-Nya wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Karena nanti kan orang-orang kafir mengatakan, oh Muhammad dapat kata-kata itu karena ada syaitan yang membisikinya, sebagaimana syaitan membisiki para dukun. Jadi tentang kisah para dukun yang pernah kita sampaikan. Jadi sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, para syaitan, para jin itu leluasa berkeliaran di langit untuk mendengarkan wahyu atau berita yang atau perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana mereka bisa mendengarkan? Urutan wahyu turun atau perintah Allah turun kan, Allah akan berbicara Allah ketika akan menyampaikan perintah atau wahyu, semua langit itu bergetar, merasakan ketakutan, ketakutan, kemudian semuanya bergetar, tertunduk, bahkan menyebutkan so'iqah. Jadi ada hentakan keras, para malaikat tidak berani menengadahkan kepalanya, mengangkat kepalanya. Begitu Allah ingin menyampaikan firman-Nya, maka yang pertama kali berani mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah akan menyampaikan kepada malaikat Jibril perintah atau wahyu yang ingin disampaikan. Begitu malaikat Jibril sudah menerima, maka malaikat Jibril akan menyampaikan kepada para malaikat yang ada di langit 7. Kemudian akan disampaikan kepada malaikat yang ada di langit bawahnya, sampai kepada malaikat yang ada di langit dunia. Nah, para setan, para jin itu mereka bisa ikut mendengarkannya di situ, di langit dunia tadi ya. Itu sebelum Rasulullah SAW diutus. Begitu Rasulullah diutus, maka mereka para setan, para jin ini setiap akan naik ke langit dunia untuk mencuri dengar berita dari langit, maka mereka dilempari dengan bintang, dengan syuhuba, dengan bintang yang terbakar atau yang kita kenal dengan meteor itu. Jadi meteor atau bintang yang jatuh itu sebenarnya digunakan untuk melempari setan atau jin. Jadi mereka mengatakan orang-orang kafir, Muhammad mendapatkan itu kan seperti para dukun mendapatkan bisikan dari para jin atau setan. Makanya Allah menafikan itu. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Di dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan, wa ma tanazzalat bihi syayatin. Tidak mungkin Al-Quran itu dibawa oleh para setan, tidak mungkin. Wa ma yanbaghi lahu wa ma yastati'un. Tidak mungkin mereka bisa sanggup untuk membawa Al-Quran. Lalu bagaimana mereka bisa membawa Al-Quran? Bahwa mereka dibacakan Al-Quran saja, misalkan ketika diruqyah, mereka bisa terbakar, mereka bisa mati, masa mereka yang membawa? Jadi tidak mungkin. Allah menafikannya. Maka di ayat-ayat tentang pemulihan Allah kepada Al-Quran ini, bahwa Al-Quran itu sudah jelas kebenarannya, bahwa Al-Quran itu yang membawanya saja istimewa, bahwa Al-Quran itu yang menerimanya saja juga orang yang sangat istimewa. Maka kalau semua ini sudah jelas, Allah sedang ingin menegur kita termasuk di dalamnya. Kalau Al-Quran itu semuanya sudah jelas, berita yang dibawa benar, berita yang disampaikan 100% tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, yang membawanya, yang menerimanya juga orang-orang yang terpercaya, maka Allah menegaskan fa aina tadhhabun. Maka hendak kemana kalian pergi menjauh dari Al-Quran? Mengapa kalian malah menjauh dari Al-Quran? Mengapa kalian malah menghindar dari Al-Quran, tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran? Bahkan ulama menyebutkan penafsiran ayat ini, fa aina tadhhabun, hendak kemana kalian pergi? Mau kemana kalian pergi? Kenapa kalian menjauh dari Al-Quran?
ulama menyebutkan kalimatnya, di antaranya mereka mengatakan fa aina uqulukum, di mana akal kalian. Jadi para ulama sampai menggunakan kalimat itu, fa aina uqulukum, di mana akal kalian, di mana kecerdasan kalian. Kalian sudah mendapatkan kebenaran dari Al-Quran dan sudah mengakui bahwa Al-Quran itu kebenaran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid. Tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran. Lalu bagaimana bisa kalian tidak menerima Al-Quran? Kalian menjauh dari Al-Quran, kalian menghindar, berpaling dari Al-Quran. Maka kalimat fa'aina tadhabun itu, para ulama sampai menggunakan kalimat itu. Di mana akal kalian sampai kalian tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk mendapatkan petunjuk? Di mana kecerdasan kalian? Bagaimana bisa kalian menghindar dari sesuatu yang jelas untuk berpaling kepada yang tidak jelas, bahkan banyak kesalahannya? Jadi kalimat itu merupakan teguran untuk kita semuanya, karena Allah menggunakan kata aina tadhabun, kemana kalian semua berpergi, atau menghindar atau menjauh. Maka jangan sampai kita termasuk di dalamnya yang ditegur oleh Allah. Maka kita jadikan Al-Quran ini sebagai satu-satunya petunjuk. Sebelum kita mengambil petunjuk-petunjuk yang lain, maka Al-Quran ini kita tempatkan di paling awal, paling atas. Al-Quran ini akan menjadi petunjuk, Al-Quran ini akan menjadi pengingat, dan Allah menyebutkan in huwa illa dzikrul lil alamin, bahwa Al-Quran ini adalah pengingat untuk seluruh alam, bahwa Al-Quran ini adalah jalan menuju kemuliaan untuk seluruh alam. Siapapun yang ingin mulia dengan cara instan, maka cara yang tepat adalah dengan Al-Quran. Barang siapa yang ingin mendapatkan tempat yang tinggi, yang paling cepat adalah dengan Al-Quran. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Sesungguhnya Allah akan meninggikan, mengangkat satu masyarakat, satu kaum dengan Al-Quran. Jadi tidak ada cara yang paling cepat untuk kita mulia, untuk kita menjadi istimewa, untuk masyarakat kita, negara kita ini dimuliakan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah. Tidak ada cara yang lain kecuali Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah menjadi kitab yang dijadikan pedoman, petunjuk, mengambil solusinya dari Al-Quran, mengatasi masalahnya dengan Al-Quran, membuat undang-undangnya, panduannya Al-Quran, maka itu cara yang paling cepat untuk kita menjadi mulia di dunia dan di akhirat. Maka tadi Allah menyebutkan in huwa illa dzikrul lil alamin, tidak lain Al-Quran itu adalah zikr, pengingat, dan juga sebagai kemuliaan lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi Allah tidak mengkhususkan bahwa Al-Quran ini kemuliaan untuk orang beriman saja, tidak. Tapi Al-Quran ini adalah dia akan memberikan kemuliaan kepada siapapun yang ada di alam semesta ini kalau dia mengambil petunjuknya dari Al-Quran. Makanya kita sampai pernah mendengar kan, ada seekor hewan yang anjing katakan, dia dimuliakan sampai menjadi temannya penjaganya Ashabul Kahfi, dimuliakan karena dia dekat dengan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, dan petunjuk itu nanti diwujudkan dalam Al-Quran. Kemudian di Al-Quran juga kita akan mendapatkan ada anjing yang disifati dengan anjing yang terdidik. Di surah Al-Maidah tentang hewan buruan. Jadi kalau sesuatu itu terdidik dengan ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran, maka Allah memuliakan apapun itu. Bahkan seekor hewan, seekor anjing sekalipun, Allah menyebut anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang sudah terlatih, terdidik. Dan terlatih, terdidik ini tentu diberikan ilmu, dan sekali lagi ilmu yang tertinggi adalah Al-Quran. Allah menyebutnya dengan kalbun mu'allam, ya. Jadi anjing yang terdidik. Jadi Allah tidak sungkan, Allah tidak malu menyebut anjing dengan kata mu'allam. Nanti di surah Al-Maidah
pembahasan tentang hewan berburu itu Allah menyebutkannya. Jadi Allah menyebut anjing saja, hewan yang air liurnya najis dan sebagainya, itu najisnya bukan najis yang sederhana. Tapi ketika anjing ini dia mempunyai ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, memiliki kemampuan, dan sekali lagi ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran, itu mendapatkan ilmu yang biasa saja, Allah sudah meninggikan derajatnya dengan menyebutnya dengan sebutan anjing yang berilmu, anjing yang terdidik. Apalagi kalau dia mendapatkan ilmu Al-Quran, kan? Maka pasti akan mendapatkan sebutan yang jauh lebih tinggi. Jadi siapapun yang mengambil petunjuk atau mendekat kepada Al-Quran, siapapun itu, orang beriman maupun yang belum beriman, kalau dia mengambil petunjuknya dari Al-Quran, maka dia akan dimuliakan. Maka di sini kita sampaikan, untuk siapa Al-Quran itu akan menjadi petunjuk, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim, yaitu bagi orang yang ingin istiqomah, bagi orang yang ingin berada di atas jalan kebenaran, jalan yang lurus, maka Al-Quran ini akan hadir menjadi pengingat untuknya, menjadi jalan untuk dia menjadi mulia. Jadi hanya orang ini Pak yang akan mendapatkan zikir dari Al-Quran. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Kalau orang yang belajar Al-Quran, mengaji Al-Quran, tapi tidak ingin istiqomah di dalam kebenaran, ya tidak akan dapat zikir dari Al-Quran. Karena di dua ayat ini Allah mengkhususkan, in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ayyastaqim. Al-Quran ini hanya akan menjadi pengingat bagi orang yang menginginkan untuk istiqomah di atas jalan kebenaran, untuk istiqomah, menginginkan istiqomah di atas jalan yang lurus. Makanya kita akan sampaikan, tidak ada orang bisa istiqomah kecuali dengan Al-Quran. Tidak ada orang bisa berada di atas jalan kebenaran kecuali dengan Al-Quran. Ini sudah pakem, tidak mungkin bisa diubah. Maka di ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala, ketika di ayat ini Allah menyebutkan bahwa kalian punya kehendak, kalian punya keinginan. Semua kita ini punya keinginan. Nah, ini menentang, ini menafikan pemahaman aliran-aliran sesat dari kaum Murji'ah dan Qadariyah yang mereka mengatakan kita ini tidak punya petunjuk, atau aliran Jabariyah yang mereka mengatakan manusia itu tidak punya kuasa, tidak punya kehendak. Semuanya sudah disetting, semuanya sudah diatur. Sudah kita ibaratnya wayang yang tinggal menjalankan saja. Kita tidak punya kehendak, pengen jalan ke kanan atau ke kiri, tidak punya kehendak. Maka ini aliran yang sesat, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika mereka mengatakan manusia itu makhluk yang dipaksa, jabbar, majbur. Dia dipaksa untuk jalan ke kanan, dipaksa oleh Allah ke kanan. Jalan ke kiri dipaksa oleh Allah, dia tidak punya kehendak. Maka ayat ini membantahnya. Ayat ini membantah bahwa kita manusia punya kehendak. Kita manusia punya keinginan. Kita manusia boleh berharap. Dan keinginan itu sah. Oh, saya nanti pengen makan ini. Oh, nanti saya pengen pergi ke sana. Itu sah. Dan itu diakui oleh syariat bahwa manusia punya kehendak. Tapi ayat yang terakhir ini menegaskan, wa ma tasyaun, apapun yang kalian kehendaki itu, apapun yang kalian inginkan itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Yang kalian kehendaki itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Semua yang kalian impikan, semua yang kalian cita-citakan, semua yang kalian inginkan itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau Allah tidak berkehendak untuk mewujudkannya. Sebaliknya, kalau kita berkeinginan untuk melakukan sesuatu kemudian itu sesuai dengan kehendak Allah, dan itu yang disebut dengan taufik. Jadi kita sering mendengarkan semoga mendapatkan taufik Allah. Taufik itu apa? Pertolongan. Apa maksudnya pertolongan? Yang dimaksud dengan taufik dari Allah adalah ketika kita punya keinginan, kita ingin nanti melakukan kebaikan A, dan keinginan kita itu selaras dengan keinginan Allah, maka yang kita inginkan itu akan terwujud. Itu yang disebut dengan taufik, yaitu ketika keinginan kita sejalan dengan keinginan Allah,
disitulah kita disebut mendapatkan taufik dari Allah. Jadi dua ayat ini membantah pemahaman aliran-aliran sesat di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang pertama tadi Jabariyah mengatakan manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya kuasa sama sekali, maka itu dibantah dengan ayat sebelumnya. Sedangkan kehendak kita sejalan kehendak Allah itu juga membantah pemahaman aliran Qadariyah yang mengatakan semua yang terjadi di atas kehendak kita, bukan kehendak Allah, bukan kehendak Tuhan. Nah, itu juga salah. Jadi dua-duanya ekstrim. Yang satu mengatakan manusia tidak punya kehendak sama sekali, semuanya sudah tinggal menjalankan, ibarat wayang tinggal digerakkan. Itu salah. Yang ekstrem kiri juga sama, yang mengatakan oh tidak, semua yang terjadi ini atas kehendak kita manusia, atas keinginan kita manusia, tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Nah, ini juga salah. Maka yang paling benar adalah pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia punya kehendak, manusia boleh berharap, boleh punya keinginan, tapi keinginan yang diinginkan oleh manusia tidak akan terwujud kalau tidak selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pernah mendengar kisah bagaimana Nabiullah Sulaiman alaihissalam ditegur oleh Allah. Beliau pernah satu hari bersumpah demi Allah, nanti malam aku akan mendatangi 100 atau 99 istriku atau wanitaku, dan mereka semuanya nanti akan mengandung anakku dan mereka akan melahirkan anak-anak yang nanti akan berjihad di jalan Allah. Jadi Nabiullah Sulaiman pernah bersumpah seperti itu, kemudian diingatkan oleh orang, kul insyaallah, ucapkan insyaallah wahai Nabi Sulaiman. Tapi beliau mungkin lupa, dan itu menunjukkan sisi manusiawinya, dan beliau tidak mengucapkan insyaallah. Begitu beliau mendatangi istrinya 99 atau 100 istrinya itu, tidak ada satupun yang mengandung atau hamil dan melahirkan kecuali cuma satu saja. Dan kita tahu yang satu yang mengandung dan melahirkan ini, yang dilahirkan pun manusia yang tidak sempurna secara fisik. Bahkan ada yang menyebut nanti manusia makhluk setengah manusia. Jadi fisiknya tidak sempurna. Nabi kemudian mengomentari, demi Allah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, seandainya Nabiullah Sulaiman mengucapkan insyaallah, maka pasti beliau akan memiliki anak dari para istri yang didatanginya tadi, dan semuanya akan berjihad di jalan Allah. Tapi gara-gara lupa mengucapkan insyaallah, maka tidak ada yang berhasil mengandung dan melahirkan kecuali cuma satu istrinya, dan itu pun yang dilahirkan anak yang tidak utuh fisiknya. Jadi kemudian Nabiullah Muhammad SAW juga sama kan, pernah ditegur oleh Allah. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Nabi Rasul juga manusia, punya sifat manusiawi yang kadang lupa. Dan lupanya Nabi, lupanya Rasul itu adalah pelajaran buat kita, hikmah buat kita. Di dalam surah Al-Kahfi kita tahu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan besok aku akan melakukan begini, besok saya akan pergi ke sana, besok saya akan melakukan itu, kecuali kalian mengucapkan insyaallah, illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah berkehendak. Maksudnya besok aku akan pergi ke sana insyaallah. Nah, gara-gara Nabi lupa mengucapkan insyaallah, ketika beliau ditanya kan, jadi orang-orang kafir Quraisy, dia lagi mencari amunisi untuk melawan Nabi. Mereka datang kepada ahli kitab, para pendeta Yahudi, mereka belajar kepada para pendeta Yahudi, tolong berikan kami ilmu agar kami bisa melawan Muhammad. Maka pendeta Yahudi ini kan punya ilmu, maka dia memberikan pengetahuan kepada orang-orang Quraisy, tanyakan kepada Muhammad 3 hal atau 4 perkara. Kalau dia bisa menjawab semuanya, berarti dia bukan Nabi. Jadi unik kan? Tanyakan kepada Muhammad tentang 3 atau 4 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab semuanya, maka pasti dia bukan Nabi. Pasti dia berbohong kalau dia Nabi. Tapi kalau dia tidak bisa menjawab, justru malah itu menunjukkan bahwa dia Nabi. Jadi ini uniknya ilmu. Kalau ilmu itu datangnya dari Allah langsung, Alkitab, maka istimewa. Istimewanya sampai begitu. Kalau biasanya kita ada pertanyaan, bisa menjawab semuanya kan, oh berarti dia benar, oh berarti dia
apa yang dia ucapkan adalah kebenaran. Tapi ini tidak. Justru Yahudi ini sengaja tanyakan kepadanya 4 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab semuanya, berarti dia berbohong. Kan unik ini. Berarti dia bohong kalau dia seorang nabi. Maka kemudian pertanyaan itu dia bawa pulang. Dengan bangganya mereka pulang kemudian menemui Nabi. Ditanya 3 atau 4 pertanyaan. 3 pertanyaan ada di surah Al-Kahfi jawabannya. Dan 1 pertanyaan ada di surah Al-Isra. Dan begitu dikasih pertanyaan itu Nabi mengatakan, besok aku akan jawab pertanyaanmu. Dan beliau lupa mengucapkan insya Allah. Bayanglah sudah menjanjikan besok ya aku jawab pertanyaanmu. Tetapi tidak turun wahyu kecuali setelah kurang lebih 15 hari. Bayangkan cara Allah menegur Nabi. Jadi Nabi saja ditegur seperti itu kan pasti rasanya gak enak. Mana jawabannya? Katanya besok. Ini sudah besok. Aku belum mendapatkan wahyu. Hari berikutnya ditanya lagi, mana jawabannya? Belum, kan gak enak rasanya. Tapi itu pelajaran buat kita. Artinya kalau kita ingin melakukan sesuatu, punya program yang ingin dijalankan di besok atau lusa atau seterusnya, maka jangan lupa menyelipkan insya Allah. Karena Nabi saja ditegur, Nabiullah Sulaiman juga ditegur oleh Allah gara-gara lupa mengucapkan insya Allah. Maka kalimat terakhir yang kita sampaikan sebagai penutup pembahasan kita di surah At-Takwir ini, kalimat yang luar biasa dari Al-Iz bin Abdissalam. Beliau mengatakan, wallahi lan yasilu ila syai'in yabtaghunahu bi ghairillah. Demi Allah, mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan, baik urusan di dunia maupun urusan di akhiratnya. Mereka tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu poin pertama yang ingin beliau sampaikan. Kita punya keinginan apapun yang ingin kita dapatkan di dunia maupun di akhirat, kita tidak akan pernah mendapatkannya kecuali dengan cara memintanya kepada Allah. Poin yang kedua yang ingin beliau sampaikan, fa kaifa yusalu ilallah bi ghairillah. Kalau kalian menginginkan urusan dunia dan akhirat saja tidak akan kalian dapatkan kecuali dengan meminta pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana bisa kalian ingin sampai kepada Allah, menuju kepada Allah, tapi tidak dengan cara yang Allah inginkan? Fa kaifa yusalu ilallah bi ghairillah. Maka bagaimana bisa kita akan mendekat kepada Allah, mendapatkan posisi istimewa di sisi Allah, kalau tidak menggunakan cara yang Allah inginkan, tidak menggunakan cara yang Allah kehendaki. Maka kalimat yang luar biasa ini tentu menjadi pengingat untuk kita semuanya. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mintanya kepada Allah. Begitu juga kalau kita ingin mulia di sisi Allah, maka cara yang ingin kita lakukan, cara yang harus kita lakukan adalah mengikuti cara-cara yang Allah sudah tunjukkan melalui firman-Nya, melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin yang bisa disampaikan sedikit tentang pembahasan surah At-Takwir. Tentu tidak seberapa yang kita dapatkan dan tidak seberapa yang kita sampaikan. Al-ilmu indallah. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, murni dari saya yang menyampaikan. Kalau ada kebaikan dari ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, maka itu murni fadl dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada Al-Qur'an, menjadikan kita ahli Al-Qur'an, dan Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.